Selamat siang semuanya, terutama untuk Bu Yuli dan Bu Dini. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang asikronus analisis data. Nama saya Yohanes Mentintak, NIM saya 99128-2004. Metode mata kuliah metode kualitatif. Pengertian pembelajaran daring jenis asikronus adalah pembelajaran yang biasanya difasilitasi oleh berbagai media seperti email, program, e-learning tertentu atau bahkan WhatsApp, mendukung proses belajar mengajar antara siswa dan guru, bahkan ketika siswa tidak dapat online untuk waktu yang sama. Jadi asinkronus ini dia bersifat pembelajaran jarak jauh. Ya, dari jarak jauh inilah kita lihat gambar ini, misalnya si A warna biru, si kuning, si C, terus si A warna si D warna merah, dan mungkin si D warna hijau. Itu jarak jauh. Ya, itu berkesinambungan. Itulah artinya asinkronus. Kemudian kelebihan dari asinkronus: fleksibilitas waktu bagi dosen dan mahasiswa, sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi masing-masing. Dua, waktu yang lebih fleksibel mendorong mahasiswa dan dosen untuk berpikir lebih mendalam sebelum mengutarakan pendapat melalui forum diskusi, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan kognitif penggunaannya. Terus kekurangan asinkronus: adanya delay dalam interaksi dapat membuat penggunaan merasa kurang dekat dengan dosen atau sesama mahasiswa. 2. Ada kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman materi karena kurangnya interaksi langsung. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya akan memaparkan gambar. Itu ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu langsung, asinkronus itu tidak langsung. Terikat waktu kapan aja, dari dosen, dari berbagai sumber, email, jarum pribadi, forum diskusi. Mode pembelajaran jarak jauh: luring, televisi, radio, modus belajar mandiri, lembaga kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Terus penggunaan aplikasi untuk pembelajaran menggunakan LMS, Learning Management System. Terus kemudian terpandu binden menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menghadirkan interaksi dengan guru secara luring atau daring, menerapkan seksi sinkron dan asinkron pembelajaran. Kemudian sesi sinkron pembelajaran bisa dilihat. Jadi antara sinkronus dan asinkronus ini ada suatu lembaga yang mana yang sinkron ini langsung berinteraksi di kelas, di lapangan. Tetapi kalau asinkronus ini tidak langsung, dia melalui media, melalui Zoom, net WhatsApp, melalui YouTube, dan segala macamnya. Tetapi dalam metode pembelajaran jarak jauh itu ada namanya luring. Luring itu bisa tidak menggunakan jaringan internet, ya, tidak menggunakan misalnya kasih tugas lewat radio, televisi, atau kemudian daring. Nah, seperti itu ya, di situ sudah dijelaskan. Kalau daring itu menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Teams, LMS, terus kayak Google Classroom. Kemudian kalau blended itu ada perpaduan luring dan daring. Luring tidak pakai internet, daring pakai internet.
implikasi penelitian menggunakan kontradiksi. Beberapa pengarang bahasa Rina kebutuhan yang digarisbawahi untuk memandu para siswa dan mempertimbangkan menganggap harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan mereka berhubungan dengan penggunaan teknologi. Baraba et al. 2002 diusulkan bahwa instruktur bisa mengidentifikasikan kontradiksi di dalam pengetahuan mereka dan mempertimbangkan menganggap bagaimana kultur kelas pengaruh ini dan bagaimana caranya menyeimbangkan mereka. Dengan cara yang sama, Ruris and Sebernis menunjukkan kebutuhan akan instruktur untuk mengidentifikasikan kontradiksi antara kepercayaan mereka tentang mengajar dan praktek mereka dalam hubungan dengan pembelajaran jarak secara khusus. Dive 2006 mengusulkan bahwa peranan dan tanggung jawab dari kedua-duanya, para siswa dan instruktur perlu untuk jelas, yang mungkin melibatkan kedua belah pihak bersama-sama menggunakan mereka. Murphy Hugues Manationaris di dalam tekanan atau media peras, dan Prorukis mengamati bahwa instruktur menggerakkan kepada teknologi menggaris lingkungan menengahi lingkungan akan memerlukan peluang pengembangan profesional untuk membantu mereka mengembangkan strategi untuk mendukung belajar dengan teknologi. Keterlibatan untuk riset menyoroti kebutuhan kepada selidiki peran dan instruktur di dalam teknologi menengah lingkungan. Keterampilan instruktur perlu untuk mengimplementasi efektif yang teknologi inovasi. Menyatakan bahwa studi-studi kooperatif dari pertentangan boleh jadi diselenggarakan di negara-negara dengan kultur bidang pendidikan yang berbeda. Kesimpulan, Eaglehouse mengamati bahwa di sana telah tanpa usaha-usaha yang sistematik di dalam literatur untuk menyediakan spesifik perhatian kepada prinsip bertentangan sebagai suatu alat riset. Hal ini kertas untuk mengarah kepada untuk mengisi kesenjangan celah jurang ini dengan penganalisaan bagaimana studi-studi sudah bersandar pada AT secara umum dan prinsip pertentangan untuk membawa pengertian kepada kompleksitas dari perubahan menyempurnakan dengan menggunakan ISTS di dalam pendidikan. Seperti kertas ini sudah menggambarkannya, dari kekuatan dan keuntungan dari AT adalah bagaimana ia menawarkan suatu lensa yang luas dan lebar dari pemeriksaan ini input berbagai aspek dari pengaturan yang bidang pendidikan seperti siswa dan guru, latar belakang dan perspektif keseluruhan beraturan baku, evolusi sistem berkreativitas dari waktu ke waktu. Itu ada di Hormat ini yang teorinya mendukung studi-studi dari ICT gunakan di dalam pendidikan sebagai bagian dari lingkup yang lebih besar dari aktivitas manusia. Ya, mencatat sebagai bahwa pada menyediakan suatu persepsi yang melihat konflik ketika tidak begitu banyak yang berakar di dalam kepribadian individu. Tetapi sebagai dipakukan atau berakar di dalam sistem di mana individu terjadi, bagian ini sesuatu yang spesifik berfokus pada pertentangan yang menyediakan suatu peluang untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pengajaran praktek-praktek dapat mengubah ketika ICTS diperkenalkan ke dalam sistem kreativitas guru. Kerangka selain dari AT dapat digunakan untuk menyelidiki pengenalan tentang teknologi ke dalam pengaturan profesional lain dan bidang pendidikan, seperti juga perubahan bentuk membawa sekitar oleh pengenalan itu. Bagaimanapun itu tidak dalam lingkup dari kertas kita, kami untuk mendukung membandingkan dengan kerangka-kerangka yang lain, untuk perbandingan dari AIT dengan kerangka-kerangka yang lain yang digunakan di dalam desain teknologi dan teknologi mendukung pembelajaran. Sementara ketiadaan prosedur yang spesifik berhubungan dengan penggunaan dari AT boleh jadi
dipertimbangkan suatu pembatasan. Mungkin juga dilihat dari suatu keuntungan variasi dari Fauci dari studi-studi membahas dalam kertas itu bermacam-macam pendekatan mereka maupun kepada studi DACT menggambarkan kepada macam-macam teori dan aplikabilitasnya kepada suatu lebar variasi tentang menentukan konteks-konteks dan pendekatan. Nah, begitulah penjelasan saya. Ya, pada umumnya teknologi ini dapat kita gunakan sebagai analisis data yang dapat kita gunakan dalam metodologi kualitatif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai jumpa. Ya.